Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita membahas hadis ke-213, halaman 220 ya. 213 halaman 220. Pembahasan terakhirnya terkait tentang wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kalian terhadap doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi itu mustajab ya. Antara dia dengan Allah, antara orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada penghalang ya, tidak ada penghalang, artinya mustajab. Karena orang terzalimi itu adalah orang yang lemah ya, orang yang lemah. Dan doa orang yang lemah ini semuanya mustajab. Ya, doa semua orang yang lemah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang bepergian ya. Orang yang bepergian itu doanya dikabulkan oleh Allah. Karena yang namanya bepergian itu kata Nabi qit'atun minal azab, separuh dari azab. Ya, tidak ada enaknya orang bepergian, Pak. Sampai dengan pesawat. Ya. Gak ada enaknya. Naik pesawat cepat tapi ya waspada, salat apa? Manusiawi perasaan takut. Ya. Pesawat goyang ya. Apalagi kalau turbulens ya. Kalau kita ke Jeddah, kalau kita haji atau umroh, itu kalau sudah dekat Kolombo ya, itu sudah siap-siap itu para penumpang, karena selalu kalau di atas negara Kolombo itu pesawat goncangannya luar biasa ya. Intinya tidak ada enaknya orang bepergian, makanya doa orang yang bepergian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga doa orang yang berpuasa ya, doa orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah, terutama menjelang berbuka ya, menjelang berbuka itu dikabulkan. Kenapa? Karena menjelang berbuka itu puncak letih ya, puncak lemah orang berpuasa. Setelah berpuasa 13 jam ya, dari azan subuh sampai 10 menit menjelang azan maghrib, itu puncak kelelahan, puncak keletihan. Makanya doa orang yang berpuasa itu sekali lagi juga dikabulkan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sedang berpuasa, usahakan 10 menit paling tidak kita sudah punya wudhu. 10 menit menjelang azan maghrib kita sudah punya wudhu ya. Kita duduk baca Quran, lalu sesaat sebelum azan, 5 menit sebelum azan, kita berdoa. Ya. Kita berdoa menghadap kiblat, angkat tangan, karena doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa ibu kepada anaknya. Ya, doa ibu untuk anak. Apalagi kalau ibu itu ya
didurhakai oleh anaknya, ya, didurhakai, dizalimi oleh anaknya, maka doanya itu dikabulkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita harus selalu minta kepada ibu kita untuk didoakan, ya, karena doa mereka itu mustajab. Ada satu cerita saya dengar sendiri dari Dr. Firanda Andirja. Beliau setelah selesai S2 di Madinah, mau melanjutkan S3 di kampus yang sama, jurusan akidah. Dan ini jurusan yang sangat berat. Syarat hafalan tidak mencukupi. Itu beliau sendiri yang ceramah, saya dengar betul. Ya. Untuk S3 sekian belas juz, harus mutqin, tidak boleh ada salah. Tapi beliau yang tidak ada salahnya hanya 5 juz. Selebihnya ada salahnya hafalannya. Ya. Dan nilai rata-rata untuk daftar S3 ada standarnya. Beliau tidak memenuhi standar, di bawah standar. Ya. Dan yang keterima itu hanya belasan orang. Sementara yang daftar ratusan orang dari seluruh negara. Ya. Lalu orang-orang bertanya kepada beliau, ya, kan syarat-syarat tidak terpenuhi, kenapa kau mendaftar? Ya. Kata beliau, insya Allah saya akan keterima. Kenapa? Saya punya kartu sakti, ya. Saya punya andalan. Apa andalannya? Ya dia tidak kasih tahu. Ya, waktu mau ujian, dia telepon ibunya, masih hidup. Sekarang ibu beliau sudah wafat. Dia telepon ibunya, ibu, saya sudah mau masuk ruangan, mau diuji oleh profesor. Ujian ketentuan diterima atau tidak. Ya, beliau dipanggil, sebelum masuk ruangan beliau telepon ibunya dan minta agar didoakan oleh ibunya. Ya, selesai ujian, tiba saatnya pengumuman kelulusan. Ya, sesaat sebelum pengumuman beliau telepon lagi ibunya, ibu, tolong doakan saya lagi karena sebentar lagi pengumuman akan keluar. Benar saja Pak, nama beliau berada di urutan ketiga yang keterima, ya, padahal syarat-syarat daftar tidak terpenuhi, ya. Sampai sekarang beliau, ya, bisa dikatakan panutan kita, ya, ulama untuk tingkat, ya, mengajar di Masjid Nabawi, sudah banyak karya beliau, ya, dan saya kalau ada kajian beliau, kalau saya tidak benturan saya selalu hadir, ya. Itu mustajabnya doa seorang ibu untuk anak, ya, mustajab. Nah, doa siapa lagi yang dikabulkan oleh Allah? Doa orang yang sedang sakit, ya, doa orang yang sedang sakit. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita mendengar teman saudara kita sedang sakit, takziah, ya, jenguk, keutamaannya besar. Siapa yang menjenguk orang yang sakit, kata Rasulullah SAW, di waktu pagi dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Ya, jadi kalau kita jenguk saudara kita pagi hari sampai sore, kita didoakan oleh 70.000 malaikat. Sebaliknya kalau kita jenguk di waktu sore, didoakan kita oleh malaikat berapa tadi? 70.000 sampai masuk waktu pagi. Nah, sampai ke orang yang sakit itu, apa yang kita lakukan? Ya, menanyakan kabarnya, menghiburnya, ya, mendoakannya, dan minta kepadanya agar kita didoakan. Ya, mintalah kepadanya agar dia mendoakan kita. Kenapa? Karena doa orang yang sedang sakit itu dikabulkan oleh Allah. Ya, jangan kita waktu jenguk malah reunian Pak, itu nggak bagus. Cerita masa lalu, itu tidak sunnah. Jenguk orang sakit itu sunnahnya sebentar, ya, sunnahnya sebentar. Jangan berlama-lama, kecuali dia senang.
saya maaf ya saya pulang, kata dia jangan dulu, temenin saya dulu. Dia merasa terhibur, nah tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau berlama-lama, izin kepadanya, ya izin. Kalau dia tidak mengizinkan, maka kita tidak boleh berlama-lama di situ. Tapi yang terpenting adalah ketika kita berada di dekat orang yang sedang sakit, mintalah kepadanya agar kita didoakan. Ya, dia mendoakan kita. Karena doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ucapan orang yang berada di sekitar yang sakit itu diaminkan oleh malaikat. Hadis sahih begitu menjelaskan. Ya. Maka kita jangan sembarangan, baik yang menjenguk dan yang sedang sakit, jangan sembarangan bicara, karena setiap ucapan kita itu diaminkan oleh malaikat. Ya. Diaminkan. Maka berbanyak saja kalau kita jenguk orang sakit, atau mungkin maaf kita yang sedang sakit, berbanyak berzikir, berbanyak berdoa, karena setiap ucapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu, diaminkan oleh malaikat. Nah, siapa lagi doa yang mustajab? Orang yang terzalimi, ya, orang yang teraniaya, itu doanya juga mustajab. Maka hati-hati, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Tetapi Bapak Ibu, jika kita yang terzalimi, ya kita yang teraniaya, berarti ada peluang bagi kita untuk mendoakan. Saat itu doa kita mustajab. Pertanyaannya, doa kita itu mau digunakan kemana? Apakah mendoakan orang yang menzalimi agar dibinasakan oleh Allah? Atau kita doakan orang yang terzalimi, orang yang menzalimi itu mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan bimbingan dari Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, unsur akhaka zaliman au mazlum. Tolonglah saudaramu yang sedang terzalimi dan yang menzalimi. Itu perintah Nabi. Jadi dua-duanya harus ditolong. Unsur akhaka zaliman au mazlum. Tolonglah saudaramu yang sedang berbuat zalim dan yang terzalimi. Kata sahabat, apa Pak? Kalau orang yang terzalimi, kami tahu cara menolongnya. Orang yang teraniaya, kami tahu cara membantunya. Bagaimana membantu orang yang berbuat zalim? Ya, bagaimana menolong orang yang menganiaya? Nasihati dia, tegur dia agar dia tidak mengulangi kezalimannya dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilaknat, ya. Jangan disumpahin. Maka ada peluang bagi kita saat terzalimi, doakan. Tapi doa yang terbaik kita sampaikan kepada Allah. Ya, ya Allah beri dia hidayah, ya Allah. Ya, dia melakukan itu karena dia barangkali belum tahu bahaya menzalimi orang. Ya, doakan kepada Allah. Bisa jadi doa kita menjadi penyebab dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini Pak ya, mudah kita sampaikan. Karena sekarang dalam kondisi saya sendiri berceramah. Ya. Tapi kalau suatu saat mudah-mudahan tidak saya terzalimi, bisa jadi apa yang saya sampaikan ini saya juga lupa Pak. Kecuali saya mendoakan, mudah-mudahan dia dihancurkan, mudah-mudahan dia dilaknat oleh Allah, mudah-mudahan usahanya hancur, ya. Itu karena sifat manusia. Ya, sifat manusia. Kalau dia dizalimi, dia ingin membalas 2 kali. Dia dizalimi 2 kali, dia ingin membalas 3 kali. Itu sifat manusia. Tapi kata Allah, memaafkan jauh lebih utama. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, hati-hati kita menzalimi orang lain, karena doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada hadis ke-214. Masih dalam halaman 220, ya. Hadis dari Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azda yuqalu lahu Ibnu Lutbah falamma qadima qala hadha lakum
wa hadha uhdiya ila faqama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbari fahamidallaha wa athna 'alaihi summa amma ba'du fa inni ista'malu ar-rajulu minkum 'ala al-'amali mimma wallani Allah, ya. Fayati fayaqulu hadha lakum wa hadha hadiyatu uhdita ilayya afala jalisa fi baitihi abihi wa ummi hatta ta'tihu in kana sadiqa wallahi la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighairi haqqihi illa laqiya Allah ta'ala yahmiluhu yawmal qiyamah fala a'rifanna ahadan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu righa'un aw baqarah lahu khuwarun aw syatan tay'aru summa rafa'a yadayhi hatta ruya bayadu ibtayhi faqala Allahumma hal ballaghtu thalathan. Hadis sahih muttafaqun alaih. Ini hadis bercerita tentang seorang pekerja, ya, yang nanti ada kaitannya dengan uang tips, ya, uang tips. Kita baca terjemahannya, dan ini banyak ditemukan di masyarakat, Pak, ya. Mungkin kita pernah mempraktekkannya, ya. Dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad bin As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan, menugaskan seorang laki-laki dari suku Al-Azad yang biasa dipanggil Ibnu Al-Lutbiyah, ya. Apa tugasnya, apa pekerjaannya? Mengambil zakat. Mengambil zakat. Ini zakat mal. Maka ini tugas pemerintah. Ya, pertama pemerintah bertugas membentuk yang namanya amil, ya, amil zakat. Ini zakat mal. Yang mereka itu dapat bagian, termasuk mereka sebagai mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Dari 8 golongan Allah katakan di Quran surah At-Taubah, mereka dapat bagian, ya. Yang kedua, amil zakat ini tidak boleh sembarangan. Setiap masjid ada amil, ya. Nanti di pesantren ada amil, tidak boleh. Amil ini ditunjuk langsung oleh pemerintah, ya. Maka masjid tidak boleh, ya, mengambil zakat orang, tidak boleh, kecuali dia sebagai UPZ saja, unit penerima zakat, unit. Tapi kalaulah dia dititipin, ya, misalkan orang nitipin zakat ke saya, zakat mal, ya, maka saya tidak boleh mengambil bagian dari zakat itu. Karena apa? Saya bukan amil. Saya sebagai orang yang dititipi. Contoh di masjid kita, Masjid At-Taqwa ini. Biasanya akhir Ramadan, 10 hari menjelang Idul Fitri, kita menerima zakat, ya. Termasuk di dalamnya kadang-kadang menerima zakat apa? Zakat mal. Padahal zakat mal itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan, ya. Zakat mal tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Zakat mal itu kaitannya hanya 2 saja. Yang pertama nisab senilai 85 gram emas, yang kedua waktu putaran 1 tahun. Kapan kita punya uang? Misalkan kita punya uang Ramadan, ya, senilai 85 gram emas, ketemu Ramadan tahun depan, wajib dizakati. Tapi kalau kita punya uang bulan Rajab senilai yang tadi tersebut, maka ketemu bulan Rajab tahun depan, dia dizakati pada bulan Rajab, ya. Tidak ada kaitannya
zakat mal dengan Ramadan. Tapi orang-orang dulu Pak ya, orang-orang solih dulu, bahkan para sahabat, itu biasa mereka menunaikan zakat malnya justru sebelum Ramadan. Itu orang dulu, justru sebelum Ramadan. Kenapa? Karena untuk dibagi-bagi dan dimanfaatkan oleh orang-orang miskin. Ya. Tapi kalau haul putaran 1 tahun pas dengan Ramadan, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Nah, nerima zakat Masjid At-Taqwa. Ya, zakat fitri. Ingat saya sering sampaikan, zakatul fitri penerimanya hanya satu. Hanya orang miskin. Tidak ada yang lain. Kalau dulu di kampung-kampung, ya, yang nerima guru. Yang nerima guru, ustadz, kiai. Padahal dia punya mobil, dia punya kontrakan kalau di Jakarta. Ya, tidak boleh dia menerima zakat fitrah. Boleh terima tapi langsung dia salurkan. Tidak boleh dia mengambil. Dan itu bukan orang miskin. Ya. Dia sekedar dititipi. Ya, maka dibagi-bagi langsung. Atau ada praktek yang lain di tempat tertentu, itu zakat fitri dibagi untuk orang miskin, masjid kebagian. Nah, itu juga tidak boleh. Ya. Masjid tidak masjid kebagian. Intinya zakatul fitri itu dibagi habis untuk siapa? Orang miskin. Itu zakatul fitri, dibagi habis untuk orang miskin. Ya. Tak, saya bekerja, saya panitia di Masjid Taqwa, tidak berhak dapat. Kecuali mohon maaf, kalau kau orang miskin, boleh. Tapi engkau menerima zakatul fitri bukan sebagai penerima zakat, bukan sebagai amil, bukan sebagai panitia, tetapi sebagai orang miskin. Ya. Nah, ada orang zakat fitri juga dia kasih, zakat mal juga dikasih. Ini sekalian saya titip zakat mal nih ke pengurus Masjid At-Taqwa. Didata oleh Masjid At-Taqwa. Maka sama dia juga tidak dapat. Tapi saya mencatat, ya, engkau bukan amil, engkau sekedar orang yang dititipi. Ya, ingat kapan ada orang jamaah nitip zakat mal ke kita, ke saya atau ke siapa saja, ke pengurus masjid, kita tidak menerima bagian karena kita bukan amil. Amil itu ditunjuk langsung oleh siapa? Pemerintah. Nah, apa tugas amil? Tugas amil itu dua, Pak. Ya. Yang pertama, ya, 3 tugas amil. Yang pertama, mendata harta orang. Dia data harta orang tuh, ya. Yang kedua, mengambil harta orang, mengambil zakat mal orang, bukan hartanya tapi zakatnya diambil. Sehingga dia tahu siapa ini orang-orang yang wajib membayar zakat, ya. Yang sekarang ini dikerjakan oleh apa ini? Pajak. Ya. Ada apa itu? Kalau di pajak itu ada apa? Kartu apa ini? NPWP. Itu sebenarnya kalau syariat Islam itu dikerjakan oleh pemerintah pada orang Islam sehingga dia tahu berapa kekayaan orang. Kalau sudah sampai dijemput zakatnya oleh siapa? Oleh amil. Nah, amil ini dapat jatah, dapat bagian sekian persen dari jumlah yang diterima. Sekarang dia menjemput zakat ke orang yang sudah didata. Padahal tadi dia sudah dapat apa? Dapat gaji, dapat bagian dari zakat mal. Dijemput ke rumah orang. Orang merasa berterima kasih karena dia tidak mesti datang bawa zakatnya, ya. Nah, ini zakat saya, ini bagian kamu. Sebagai wujud terima kasih saya. Apa yang terjadi? Dia laporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sikap ini benar? Tidak boleh. Ya, orang ini, misalkan saya menjemput harta orang, nih Pak, mana zakat malnya? Nih mau diambil. Ya,
Kalau tidak dibayar kan berubah jadi ular di hari akhir, Pak. Diambil. Oh, terima kasih. Saya nggak sempat. Ya, kalau sekarang kan bisa hanya transfer saja. Mungkin zaman itu, ya, terima kasih nih, saya sibuk nih nggak bisa bayar zakat, ya. Terima kasih kamu mengambilnya ke rumah saya. Ini zakat saya, ini saya kasih untuk kamu sebagai ongkosmu, ya. Apalagi kalau ada tambahan, ini untuk bensinnya, ini untuk rokoknya, nah itu lebih nggak boleh lagi, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang ini kalau dia terima, itu hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena itu hitungannya sebagai tips, ya. Sementara dia sudah dapat gaji yang cukup, lebih dari cukup kalau pegawai amil zakat itu, ya. Itu kurang lebih 12%, ya, dari jumlah harta, dari jumlah zakat mah. 12% tentu dibagi sekian orang, ya. Nah, ini juga berlaku bukan hanya soal zakat, ya. Maka kita dengarkan kata Rasulullah SAW, ya, untuk mengambil zakat nanti akan kita kembangkan ke pekerjaan, ke parkir dan sebagainya, ya. Ketika dia datang ke rumah orang tersebut, ini untuk kalian, kata orang yang bayar zakat. Sedangkan ini untuk dihadiahkan, ya. Disampaikan kepada Rasulullah. Ini uang zakatnya Rasul. Ini hadiahnya untuk saya, ya. Jadi orang ini jujur, tidak ditutup-tutupi, ya. Tanpa dia kasih tahu kan bisa jadi nggak keluar hukum ini, Pak. Ya. Coba kalau nggak dikasih tahu, ya, kita nggak tahu apa hukumnya menerima tips, ya. Ini uang zakat ya Rasul, ini hadiah untuk kami. Karena orang itu berterima kasih, tidak mesti datang membawa apa? Zakatnya. Kasihlah kami oleh dia, ya. Uang jalan lah, uang transport lah kalau bahasanya sekarang, ya. Sesudah itu Rasulullah SAW naik mimbar. Beliau bertahmid, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku telah menugaskan seseorang dari kalian untuk mengurus sebagian dari apa yang Allah tugaskan kepadaku, yakni mengambil zakat." Maka ini sekali lagi tugas pemerintah, bukan orang per orang, ya. Amil itu siapa mereka? Orang yang dapat SK dari pemerintah, itu namanya amil. Kemudian dia datang dan berkata, ini untuk kalian dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Jadi ini untuk zakat, ini hadiah. Kata Rasulullah SAW, mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, sehingga hadiah itu datang kepadanya, ya. Jika memang dia benar, demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa haknya, melainkan dia bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan memikul apa yang diambil itu. Maka jangan sampai aku mengetahui seorang pun di antara kalian bertemu dengan Allah dalam keadaan memikul seekor unta yang bersuara, seekor sapi yang melenguh, atau seekor kambing yang, ya, mengembek. Kemudian beliau berangkat, ya, mengangkat kedua tangannya hingga beliau terlihat, ya, putih kedua ketiak beliau sambil berkata, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya, ya. Kata Nabi, kamu kalau di rumah gak datang ke rumahnya, dapat gak hadiah itu? Ya, gak mungkin. Maka itu bukan hadiah, itu, ya, tips, bisa dikatakan sebagai sogo, bisa dikatakan sebagai riswah, ya. Ini berbahaya, Pak. Ini berbahaya. Apa bahayanya? Dia ngasih, orang ini ngasih,
dan dia tahu tahun depan dia ditugasi datang ke orang itu lagi, semangat dia datang karena dia sudah tahu bakal dikasih hadiah. Ada orang lain zakatnya dijemput nggak ngasih, pemalas kita datang ya, karena udah tahu nggak bakal dikasih hadiah. Ini sama ya, contoh ketika kita sudah tahu ya, dia sudah bergaji, Bang parkir sudah bergaji, dan bisa jadi mungkin gajinya UMR begitu ya, sudah tahu, lalu ngasih lagi. Makanya kan di punggung mereka selalu ada tulisan apa itu? No tipping. Itu syariat Allah, Pak. Itu syariat Islam. Ya, itu syariat Allah. Atau datang ke servis mobil, servis motor. Ya, kita sering datang ke situ. Ya, begitu kita datang, padahal orang sudah antri, Pak ya. Orang sudah antri sekian lama. Kita datang, Pak, sini Pak motornya. Yang mana mobilnya, Pak? Yang mana motornya? Kita didahului. Kenapa kita didahului? Karena pekerjanya sudah tahu kita bakal ngasih tips besar, ya. Sementara yang lain ini belum tentu ngasih. Zolimnya di mana? Zolim orang sudah antri lama, ya. Kita datang tanpa antri, ya. Itu nanti sama di rumah sakit, ya. Ada kita sering datang ke rumah sakit, ya. Ada perawat dan sebagainya. Orang kita dikenal suka ngasih tips sehingga tanpa antri dilayani cepat. Karena sebelum pulang ada uang ngasih. Sementara orang sudah antri lah lama, ya. Kecuali Pak, kata ulama nih ya, kecuali orang itu kerjanya keras, sementara gajinya sangat kecil, tidak mencukupi, dan ada unsur kezaliman dari tempat dia bekerja, dan kita juga jarang ke situ. Belum tentu kita datang tahun depan, belum tentu kita datang lagi. Contoh, kalau kita di Masjid Haram, Pak ya, di Masjid Haram, kita keluar di masjid, Pak, itu mohon maaf ratusan orang sudah nunggu siapa? Yang biasa apa? Bersih-bersih, ya. Biasa bersih-bersih masjid, ya, bersih halaman, ya. Itu gajinya kecil, ya. Gaji mereka tuh kecil, Pak. Kalaulah kita ngasih, ya, dia tidak akan memprioritaskan kita. Kerjanya bukan untuk kita, kerjanya hanya untuk bersihin masjid, ya, Masjid Haram. Bukan untuk melayani kita. Beda dengan kasus tadi, motor tadi. Memang untuk melayani kita, ya. Dan kita juga umroh belum tentu setahun sekali, ya. Setahun sekali juga jangan-jangan dia sudah nggak kenal sama kita itu, ya. Kecuali yang sepekan sekali, ya, sepekan sekali. Akhirnya orang lama, ya, dan tidak ada ngantri untuk jamaah sendiri, ya. Kecuali sibuk dengan urusan masing-masing. Ya, maka kalau kita di Masjid Haram, kita ngasih tips, kasih 5 real, kasih 10 real, tidak apa-apa kalau di sana. Karena memang mereka bekerja untuk rumah Allah, ya, dan gaji mereka sangat apa? Sangat kecil, dan itu tidak apa-apa kata ulama. Kecuali tadi, ya, bengkel motor, bengkel mobil. Pokoknya setiap kali kita datang, itu langsung sini Pak, mana motornya Pak, mana mobilnya Pak. Akhirnya yang lain, ya, yang lain kok dia dahului ya, kita udah antri, ya. Ternyata kalau sebelum pulang dia sudah ngasih tips yang banyak, ya. Nah, itu masalahnya, ya. Nah, zakat ini kan setahun sekali, ya. Nah, jadi kita jangan membiasakan diri ngasih apa? Ngasih tips, ya. Itu nanti berlaku di pekerjaan mana, ya. Di dinas tertentu. Makanya gaji boleh sekian, tapi bawah mejanya yang banyak, ya. Itu yang bahaya. Jangan ngasih tips, ya. Jangan ngasih tips. Contoh lagi, Pak, ya, contoh lagi. Dan ini memang jelas tidak boleh. Kita melanggar lampu merah, ya, tilang, ya. Mana STNK-nya? Ternyata dalam STNK sudah ada 50.000.
pura-pura dilihat, inilah jalan, padahal sudah ada yang ambil 50 ribunya. Pengalaman gak? Pengalaman gak? Taubat sama Allah. Itu riswah, itu bagian dari menyuap. Kalau melanggar, apa hukum yang benarnya? Ya ditilang, kasih surat tilang sidang, itu hukum yang berlaku. Kalau bayar, itu namanya pemungutan liar, dan ini dosa besar, ya, termasuk dosa besar pemungutan, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini banyak terjadi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, ya. Contoh proyek, ya, siapa yang tendernya menang, ya, bisa jadi yang tendernya menang karena sogoknya juga besar, ya. Ini semua haram, ya. Kita nggak pernah gitu, tapi katanya begitu, satu proyek pakai tender, ya. Siapa yang anunya agak besar, ya dia yang dimenangkan. Ya, ini semua haram, semua masuk dalam kategori, ya, bugot, apa namanya, pemungutan liar, ya, atau riswah, ya, bahasanya suap, ar-rashi wal murtashi finna, penyuap dan yang disuap sama-sama di neraka, ya. Nah, sebelum kita lanjut pada hadis berikutnya, mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Salam. Iya. Jadi kalau saya dia bakal kerja tapi dia adalah pemilik, terus dikasih tambahan, misalnya kita jual satu makanan harganya 15, dia kasih dia 20 gitu. Tapi kalau bagi kerja kan namanya kerja, semua kerja yang jual gimana? Iya. Fasilitas VIP sama dengan haji. Haji itu kan ada modelnya, ya. Ada yang reguler, nunggu sekarang 28 tahun. Bayarnya kecil. 25, pelunasan 31. Jadi kurang lebih 60 sekian lah. Ya, tapi nunggu 28 tahun. Ya. Nah, yang kelas khusus daftar 60 juta, pelunasan nanti kurang lebih 140 juta. Jadi kurang lebih 200 juta. Tapi masa tunggunya cukup 6 sampai 7 tahun. Nah, itu tidak termasuk riswah. Karena sudah ada undang-undangnya. Kecuali haji percepatan. Nah, sekarang banyak haji percepatan. Ya. Dia berangkatnya 2 tahun lagi. Ini banyak nih Pak, praktik seperti ini. Dia berangkat terjadwal 2 tahun lagi. Akhirnya dia dipercepat. Boleh nggak saya dipercepat, Pak? Ya, boleh saja. Cuma harus bayar lebih. Padahal dia itu mestinya 2 tahun lagi. Nah, ada yang dimundurin. Ada yang dimundurin segala macam alasan-alasan. Dimundurin. Ada yang dinaikin. Itu suap. Ya. Mestinya dia bayar 31. Karena percepatan jadi mungkin 50. Ya. Nah, kemana 19-nya itu? Tidak mungkin masuk pemerintah, ya, kecuali dia masuk ke orang per orang. Itu namanya haji percepatan. Ada sekarang prakteknya, ya, ada sekarang. Nah, selain haji percepatan ada lagi contoh, ya, pakai visa kunjungan, ya, itu ngasih tips juga itu, ya. Maka Bapak Ibu jangan pernah tergoda berangkat haji pakai visa kunjungan, visa ziarah. Itu sudah pasti ada main, ya, pasti ada main, ya. Sama dengan kelas VIP, ya. Dia udah bayar awal sekian, orang lain lebih rendah, ya. Akhirnya di bandara ada lounge, ada tempat tunggu khusus, ya.
dimasuk bank dia dipercepat, nah itu kan memang sudah ada aturannya, bukan aturan yang dadakan. Ya, kita mungkin dapat tawaran menjadi nasabah apa istilahnya, nasabah prioritas. Kalau itu sudah ada undang-undangnya tidak masalah. Ya, yang tidak boleh itu undang-undangnya tidak ada, kemudian ya diadakan tapi dengan catatan membayar di belakangan. Nah, itu namanya suap. Yang kedua saya kurang paham tadi pertanyaannya. Kita pemilik toko. Kan biasanya kan kalau di luar negeri atau di restoran kan, misalnya kita jadi waiter, bisa tuh dikasih tip misalnya 5.000, 10.000 sama customer. Habis makan kita dikasih duit, itu kan termasuk tip. Iya. Tapi kalau misalnya kita sendiri yang menjual dan pemiliknya, jadi nggak ada pegawai di situ. Iya. Melayani presentasi juga. Penjualnya yang miliknya ngasih ketip ke siapa? Contoh begini. Oh iya iya. Misalkan si A punya toko, karyawannya nggak ada, ya. Lalu dia sendiri yang melayani pembeli, ya. Kemudian sudah dipasang harga, pembelinya sudah tahu harganya, ya 20.000, ya. Kemudian dilebihin, ya. Bagaimana hukumnya? Apakah ini termasuk tips? Sebaiknya ditolak, ya. Kenapa? Biar tidak membudaya, ya. Sebaiknya ditolak, ya. Dan itu tidak termasuk menyuap untuk diri kita, tapi kita membiarkan kemungkaran. Kita membiarkan kemungkaran. Jangan sampai ini menjadi kebiasaan, ya, dan ditolak, ya. Maaf, ya. Jangan-jangan karyawan saya selalu begini nih. Ya, justru dia harus memperbaiki sistemnya. Ya, demikian. Ada yang lain atau azan dulu ya? Silakan azan dulu. Masih ada pertanyaan, silakan. Hah? Zakat ya. Dia ngasih biaya buat bayar anak-anak. Kadang tidak ada misalnya yang berapa mereka yang berbulan. Itu duit dari mana? Duit masjid atau duit zakat? Tidak masalah kalau duit masjid. Yang kedua, sisa beras itu dibagi-bagi ke petugas. Dia orang miskin apa tidak? Petugas itu masuk dalam kategori miskin apa tidak? Ya. Kalau dia sebagai petugas tidak diperkenankan, ya. Kecuali dia orang miskin, ya. Maka dia dapat bagian dari beras itu, ya, dari beras zakat fitri tersebut. Ya. Demikian. Kalau itu sumbernya dari uang zakat, tidak boleh, ya. Ngumpulin anak-anak remaja disuruh kerja lalu dikasih uang dari uang zakat, itu tidak diperkenankan, ya. Kecuali dia, mohon maaf, kembali orang miskin. Demikian. Ada yang lain, silakan. Oh iya. Monggo. Kalau pergi umroh dengan jalan tekong itu susah apa tidak Pak? Apa? Jalan tekong dari sini ke Asia dulu lagi Sah saja. susah. Sah. Ya. Jadi apa namanya? Ya, Ya, murah kan. ya sah saja. Ya. Apa istilahnya? Backpacker ya. Sah. Ya. Ada yang lain? Ya. Tadi mengenai doa, kalau ibu untuk anak, insya Allah mustajab. Gimana kalau bapak apa mustajab apa? Mustajab. Ya. Cuma Sama apa beda? beda. 3:1. Ya. 3. Demikian. Ada yang lain? Silakan.
Cukup? Demikian kajian kita hari ini. Mohon maaf pekan depan saya tidak bisa hadir.